Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auludi Afif dari kelompok 6, tugas praktikum statistika ekonomi inferensial dengan dosen pengampu Ibu Siva Pramudita Fadila. Yang beranggotakan saya Auludi Afif, Liza Sevilla Maharani, Renata Mutiara Putri, dan Salvira Aulia Putri. Kami di sini akan membahas analisis regresi linear berganda. Judul yang saya ambil yaitu pengaruh harga dan pendapatan Basren Chemicals terhadap permintaan Basren Chemicals di Cikarang pada bulan Juni sampai dengan bulan November tahun 2023. Regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan model perusahaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas atau response Y dengan dua atau lebih variabel bebas atau prediktor X1, X2. Tujuan dari uji linear berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas atau response Y apabila nilai-nilai variabel bebasnya atau prediktor X1, X2 diketahui. Di samping itu juga untuk dapat mengetahui bagaimana arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel bebasnya. Untuk jumlah data yang kita peroleh yaitu X1 berjumlah 630, X2 513, Y 447, X1Y 8526, X2 pangkat 2 9579, X1 X2 10782, XY pangkat 2 7549, X2Y 7586, X1 pangkat 2 14370. Hubungan parsial. Pengaruh X1 terhadap Y ialah pengaruh harga terhadap permintaan. Pengaruh X2 terhadap Y-nya pengaruh pendapatan terhadap permintaan. Pengaruh X1 terhadap X2-nya pengaruh harga terhadap pendapatan. Adapun hubungan simultan, yaitu pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Artinya pengaruh harga dan pendapatan terhadap permintaan. Hubungan simultan. Regresi. Berikut rumusnya. Didapat hasil A yaitu minus 25.830, B 24.201, C 270, D minus 1.731, E 34.200, F 827.601.300. Untuk menemukan B1 menggunakan rumus B1 sama dengan AB min CD dibagi F hasilnya minus 0,755. B2 sama dengan DE min AC dibagi F hasilnya B2 yaitu minus 0,063. A sama dengan sigma Y min B1 kali sigma X1 min B2 kali sigma X2 dibagi N hasil A 31,829. Jadi didapatkan persamaannya yaitu Y sama dengan 31,82917 min 0,754765 X1 min 0,063105 X2. Kemudian koefisien determinasi. Berikut rumusnya. Jadi didapat R2-nya yaitu 0,7353 jika dipersenkan menjadi 73,53%. Kesimpulannya, hasil dari korelasi 0,735 berarah kekuatan korelasi positif kuat. Jadi korelasi antara harga dan pendapatan terhadap permintaan merupakan korelasi positif kuat. Artinya jika harga dan pendapatan naik, maka permintaan Basren Chemicals pun naik. Koefisien korelasi R sama dengan 0,857518. Arahnya positif, kekuatan korelasi positif kuat.
Kesimpulannya, jadi korelasi antara harga dan volume penjualan terhadap pendapatan merupakan korelasi positif lemah. Artinya, jika harga dan volume penjualan naik, maka pendapatan pun akan naik. Hubungan parsial A sama dengan minus 25.830, B-nya sama dengan 24.201, C-nya sama dengan 270, D-nya minus 1.731, E-nya 34.200, F-nya itu 827.601.300 rupiah. B1 sama dengan minus 0,755, B2-nya itu minus 0,063, A-nya itu sama dengan 31,829, Y-nya sama dengan 31,82917 dikurang 0,754765X dikurang 0,063105X. Koefisien korelasi RYX1 sama dengan 2,8328. Kesimpulannya, jadi korelasi antara harga dan pendapatan terhadap pendapatan merupakan korelasi negatif kuat. Artinya, jika harga penjualan naik, maka pendapatan akan turun, tetapi korelasinya lemah. RYX2 sama dengan minus 1571,28. Kesimpulannya, jadi korelasi antara volume penjualan terhadap pendapatan merupakan korelasi negatif kuat. Artinya, jika volume penjualan naik, maka pendapatan akan turun. Koefisien korelasi untuk mencari nilai RX1 dan X2. RX1 dan X2-nya mendapatkan 3,262. Kesimpulannya, jadi korelasi antara harga dan pendapatan terhadap permintaan merupakan korelasi positif lemah. Artinya, jika harga dan pendapatan turun, maka pendapatan akan naik, begitupun sebaliknya, tetapi korelasinya lemah. Selanjutnya, output SPSS. Yang pertama, ada metode enter. Metode enter ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam analisis regresi linear berganda. Yang kedua, ada persamaan regresi linear berganda dengan persamaan. Yang ketiga, uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda, membandingkan nilai sig value dengan alpha 0,05. Di sini, data kita mendapatkan 0,00, maka diubah menjadi 0,005. Kesimpulan, jadi hal ini menunjukkan bahwa variabel harga dan pendapatan penjualan sangat berpengaruh terhadap pendapatan. Selanjutnya, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T berpengaruh. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, tidak berpengaruh jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel. Cara mencari T tabel. T hitung. X1-nya sama dengan min 8,634, X2-nya sama dengan min 607. Dengan DB sama dengan 30 min 2. Deltanya 5%, yaitu 0,05 pada dua arah karena tidak diketahui pengaruh positif atau negatif. Maka T tabel yang didapat 2,048. Jadi dari hasil output SPSS dari simultan ini membandingkan nilai sig p-value dengan alpha 0,05, kesimpulannya itu hal ini menunjukkan bahwa variabel harga dan pendapatan sangat berpengaruh. Membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jadi kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T ini jika berpengaruh, nilai F hitung itu lebih dari F tabel. Jika tidak berpengaruh, nilai F hitung itu kurang dari F tabel. Terus di sini cara mencari F tabel itu dengan DB penyebut sama dengan N kurang K atau 30 dikurang 3 itu kan 27. Terus DB pembilang K-1-nya berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2. Hasilnya adalah 3,35. Analisis koefisien korelasi. Jadi analisis koefisien korelasi ini bertujuan untuk mengetahui korelasi atau hubungan besar dan arah antara variabel independen. Dalam analisis korelasi ada dua aspek yang diukur. Jadi kesimpulannya itu dapat disimpulkan bahwa korelasi antara harga dan pendapatan terhadap permintaan merupakan korelasi positif kuat. Artinya jika harga dan pendapatan naik, maka permintaan pun akan naik.
Analisis koefisien determinasi. Jadi dari hasil output SPSS di atas ini diketahui bahwa R2-nya itu sebesar 0,735%. Artinya harga X1 dan pendapatan X2 terhadap permintaan Y sebesar 0,735%.